Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Wabarakatuh. Ibu. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Eh, Bertemu kembali pada kesempatan kali ini yaitu pada Lokakarya kedua, yaitu visi untuk perubahan lingkungan belajar. Sebelum kita mulai, kita minta kepada Bapak Jul dulu untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Bapak Jul. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kegiatan Lokakarya kita kali ini berjalan dengan lancar sampai akhir hendaknya. Baiklah Bapak Ibu, kita perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, saya Liones Vanila. Saya adalah guru di SD 15 Muara Panas. Saya merupakan dahulunya adalah sama seperti Bapak Ibu adalah guru penggerak angkatan 4 dan sekarang menjadi calon pengajar praktik angkatan 12. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya memulai Lokakarya kita ini kita membuat komitmen belajar dulu. Itu yang pertama karena kita melalui daring, jadi kita menyalakan kamera, kemudian hadir seutuhnya, kita hargai waktu bersama, kemudian tidak membuat catatan pribadi jika ada hal-hal penting nantinya, kemudian kita klik raise untuk mengajukan pertanyaan atau bisa menuliskan nanti di kolom chat. Kalau gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring ini, termasuk bagi saya dan bagi peserta Bapak Ibu nantinya gitu. Baiklah Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Nah, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, baiklah. Jadi ice breaking-nya begini, clue-nya adalah mundur. Jika Dini membeli cilok, Sianta membeli risol, Cinta membeli batagor, maka Nina membeli apa gitu. Maaf Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Panduto. Apakah kita yakin kita juga tidak panduto? Halo. Apakah kita merasa benar? Apakah kita merasa kita adalah ahli surga? Tetapi yang saya lihat kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu ya? Itunya mundur kalau Dini membeli cilok berarti D-nya ke C, S ke R, C dan ke B gitu. tidak sengaja Kita bisa kami juga baru kenal waktu nama makanan atau buah-buahan. Kira-kira apa isinya ya Bapak Ibu ya? Si Nina ini membeli apa nantinya nih? Kapannya damai, ucapan kita jaga. Karena tujuan kita adalah benar-benar
dari lubuk hati yang paling dalam itu Halo? demi Sumatera Barat yang lebih baik. Halo Bapak, Tanpa harus kita menjatuhkan orang bisa lain, tanpa harus kita Maaf aja suara mic-nya. ya Pak Jo, bisa di-cut beko nih, bisa dipotong beko tuh Bu ya. Bisa. Kita Bisa potong. ya Pak ya. Berarti dari ice breaking aja lagi ya Pak ya. Ini lah kalau lu tadi lah masuk lo di HP lihat kayak gitu lah Bu. Jaringan udah 3 sinyal nih. Kirim PTT-nya ke Kiko. Udah dikirim tadi sama Bu Rosi dikirim tadi Pak. Iya kapan lah dikirim ya. Mengapa kita bersenang-senang? Deh antara itu. Pak Jo, baca orang edit video di YouTube tuh Pak Jo. Luar binasa. Download dulu video YouTube tuh. Hmm. Itu baru diedit. Oke. Download balik dulu. Itu Pak pengalaman. Jul, tunggu dulu. Kan video Pak Jul kan sama Uci kini aku baterai zong. Diko Cikirim, kalau Cikiriman lewat YouTube, tentu email YouTube-nya itu YouTube Denai Biko yang tanon ke Pak Jul. Makanya ibu download balik ya. Kan mbak masuk link YouTube beko ambil jo masukin ke laptop link tuh. Sudah itu save from. Nggak rancaknya mau kiriman saya ke Pak Jul. Jadi yang minta tolong ke Pak Jul. Pak Jul manon lo tuh panjang nih. Ambo takutnya gitu buah. Ambo janji aku nggak sempat. Ambo siap itu lagi ke yang punya Pak Jul. Oh punya awak biar awak edit. Deh. Pokoknya ibu Agis sih link YouTube-nya kawak. Berarti yang link YouTube ibu awak pun dong. Awak download balik dulu tuh awak edit kok. Oke. Nah yang punya Pak Jul berarti kiriman saya yang apa adanya tuh kan? Udah Liana. Kan lain cie. Bu. Itu nyonya. Ini Bu Meltinya kemana nih? Kirim mari. Nggak masalah lain rekamnya dia. Lanjut salah. Oh berarti live rekam Yunia. Rekam, udah nampak emang ya? Enggak. Hanya untuk orang-orang yang beriman aja yang nampak. Benar. Innallaha ma'as-sabirin. Kita lanjut. Saya gara-gara nonton debat kok, ada konsentrasi. Allahu Akbar. Cepatnya Pak. Tadi udah dikirim PT-nya Pak. Udah kirim. Akan sering terlempar gitu Mohon maaf ya Bapak Ibu. Terpaksa simpan lo deh, Bu Liana. Sebentar Bu Liana, sabar, mau simpan lo. Iya Pak. Udah terlempar, udah masuk lagi. Padahal udah pakai Axis, Telkomsel, WiFi, tapi sama saya kategorinya sama ndak itu. Samo Leona, ikolah kalau keluar masuk dari kelas mencari jaringan ada wasobo. Terus tahu nawo. Bentar ya. Iya Pak. Nah. Udah Pak. Pak tampilkan aja langsung ya. Wak mulai dari apa aja lah ya Pak? Wak lanjut saja ya Pak ya dari apa? Ice breaking. Fiona. Iya On. Ice breaking itu ice breaking yang lah yang mudah yang kayak bercerita tadi itu nah. Ini. Itu diganti lagi. Enggak ditunjuk aja lah. Jadi N itu kan M. Sebelum M itu buah-buahannya atau makanannya apa gitu. Oh, sebelum M. Dulunya kan mundur. Dari D kan C dulu cilok gitu. Oh, oke. Oke. Loba, Nina membeli loba.
N mundur M berarti Pak. M. Nah, ngeloh. Kita mulai ya. M lagi Pak. M sebelum N. M. Kalau N Ya berarti sebelum maju. N. Kalau sebelum Mundur. ML, maka Nina membeli lobak. N-nya N. Mangga gitu Pak, mangga atau Oh, mana? pokoknya M gitu kan mundur. Kalau C kan B duluannya gitu Pak. Oke lah kita mulai. Dah, oke. Kita lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ice breaking dulu. Di sini sudah tampil ada clue-nya adalah mundur. Jadi nanti Bapak Ibu menjawab boleh sebuah makanan atau buah-buahan atau apapun. Jadi clue-nya mundur. Kita perhatikan. Dini membeli cilok. Jadi sebelum huruf D adalah huruf C gitu. Kemudian Sianta membeli risol, Cinta membeli batagor, maka Nina membeli apa? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Apa yang dibeli oleh Nina ini? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya? Seperti clue-nya mundur dari huruf N gitu. Dari huruf N. Iya. Ya, silakan. Oh ya, sudah ada 2 orang yang raise. Ya, silakan. Yang pertama Ibu Adrianingsih. Silakan Ibu. Nina membeli cilok. Betulkah Ibu? Nina membeli cilok. Jawabannya ditampung dulu ya, Ibu ya. Silakan Ibu Rosi. Mundur dari M kan, Bu? Iya. Makasih, Bu. Kalau mundur dari M berarti bisa 2, Ibu. Bisa Apa Nina itu? membeli cilok, bisa Nina membeli batagor. Oke. Iya, Ibu. Tampung Makasih, Bu. dulu jawabannya. Ya, ada lagi ya, silakan Ibu Adria. Mungkin Nina membeli mangga kali Bu, karena mundur dari N ini. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Di sini tadi clue-nya kita lihat dulu ya. Clue-nya adalah mundur. Jadi Nina itu huruf D ini kan awalnya namanya D, Dini itu kan D. Jadi sebelum huruf D kan huruf C. Makanya si Dini ini membeli cilok gitu, C. Jadi kalau N itu sebelum huruf N kan adalah huruf M. Jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Adria yaitu membeli mangga. Tapi tidak apa-apa, applause untuk kita semua karena telah mencoba menjawab ice breaking ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Belum nampak yang selanjutnya. Ya, silakan yang selanjutnya Pak Jo. Jadi tujuan dari lokakarya kita kali ini adalah menunjukkan kemampuan nanti para guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Halo? Halo? Iya, Bapak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Lanjut Iya, Ibu, Bu Leona. kedengaran Ibu. Pak Ada Joni belum lanjut kedengaran. presentasinya. Ya. Jaringan, Bu. Oh iya Pak, ya enggak apa-apa nanti pokoknya dipotong-potong aja nanti apanya. Bagian tujuannya lagi ya Pak. Oke, sudah tampak di layarnya Bapak Ibu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Ya,
Baiklah Bapak Ibu, ini adalah tujuan dari Lokakarya kita saat ini, yaitu nantinya calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian lagi slide selanjutnya, agenda kita hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian review singkat tentang keyakinan kelas, dan nanti kita juga akan diskusi terkait dengan keyakinan kelas. Sebelumnya di sini kita akan mencoba dulu slide berikutnya. Ada pertanyaan pembantik di sini. Mungkin masih jaringan ya Bapak Ibu ya, kita bersabar dulu. Pertanyaannya mungkin saya sebelum itu ya. Pertama, menurut Bapak Ibu, apa hal mendasar yang membedakan keyakinan kelas dan dengan peraturan kelas? Ya, tentunya kita sebelumnya saya yakin Bapak Ibu telah mempelajari modul pada kegiatan sebelumnya mengenai budaya positif. Jadi kira-kira ya Bapak Ibu ya, apa yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu jika ingin menyampaikan present, jika ingin menjawab pertanyaannya. Ya, silakan Bu Neng. Terima kasih Ibu Leona atas waktunya. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik, ya, dari ide-ide peserta didik, kemudian dilaksanakan oleh peserta didik, kemudian itu menjadi milik dari peserta didik itu sendiri bersama dengan gurunya. Kalau peraturan terkadang itu dibuat hanya oleh guru saja untuk mengkondisikan kelas. Mungkin begitu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Neng, jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Memang benar ya Bu Neng ya, kalau keyakinan kelas itu adalah akan nantinya menimbulkan faktor intrinsik dari diri siswa untuk menaati atau untuk mengikuti apa keyakinan yang telah dibentuk. Sedangkan kalau peraturan kelas mungkin seperti yang dikatakan oleh Bu Neng itu masih dibuat oleh guru gitu berupa peraturan. Oke. Terima kasih Bu Neng, aplaus untuk Bu Neng. Ya silakan Bu Rosi, selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi hal yang mendasar yang bedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas seperti yang disebut oleh Ibu Neneng tadi ya benar. Keyakinan kelas itu adalah yang membuatnya kesepakatannya antara guru yang bersangkutan dengan siswa. Jadi mereka meyakinkan itu tuh dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi emang mereka keyakinan kelas itu bukan karena keterpaksaan, karena datangnya dari kedua belah pihak. Sementara peraturan kelas itu adalah yang memberi wewenang. Itu biasanya misalnya kalau peraturan kelas ada walasnya atau sekolah. Jadi kalau peraturan kelas itu logikanya itu bisa dilakukan secara terpaksa karena enggak dari siswa itu sendiri. Tetapi keyakinan kelas itu timbul dari siswa itu sendiri dan guru yang bersangkutan. Terima kasih Bu Leona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosti. Ya benar sekali yang dikatakan Bu Rosti dan Bu Neng bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelasnya. Kemudian nanti kesepakatan kelas itu karena dibuatnya secara bersama, jadi menimbulkan faktor intrinsik. Sedangkan peraturan kelas adalah faktor yang mendukung dari luarnya atau eksternalnya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Ya kira-kira hal penting apa ya Bapak Ibu ya yang dapat yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Ya silakan Bu Melty.
Iya, terima kasih Bu Melty, benar sekali, hal penting salah satunya adalah penggunaan bahasanya. Jangan sampai kita, membuat keyakinan kelas itu dengan kata, tidak boleh atau jangan, tapi akan lebih baik kita, mengarahkan kepada kata-kata yang positif. Terima kasih Bu Melty. Selanjutnya, silakan Pak Julmadi, menurut Oke, Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa saja yang penting perlu diperhatikan dalam pembuatan kesepakatan? Hal apa penting dalam hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu, tentu pada dasarnya pertama sesuai dengan keinginan murid, keinginan siswa dulu. Nah, sehebat apapun Ya bisa Bapak. tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, untuk itu hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu keterlibatan murid dan kesadaran keyakinan yang sanggup untuk mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bapak. Karena jaringan jadi suara Bapak terputus-putus. Mohon maaf sekali, tapi saya bisa menangkap bahwa hal penting yang berikutnya adalah harus disesuaikan dengan keadaan siswa dan keterlibatan siswa sehingga menimbulkan suatu kesadaran untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah sangat mendalami sekali apa itu keyakinan kelas dan perbedaannya dengan peraturan kelas. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Kita di sini akan mereview review singkat tentang keyakinan kelas. Silakan slide berikutnya. Sepertinya Pak Jomadi masih terkendala dalam sinyal. Ya, ini review singkat keyakinan kelas. Silakan selanjutnya Bapak. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira jawabannya bagaimana ini Bapak Ibu? Apakah betul apa salah? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama? Bagaimana Bapak Ibu? Boleh resign atau open mic untuk menjawabnya? Ya, silahkan Bu Rosti. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini kalau menurut saya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu tidak sama Ibu ya, berarti ini salah. Karena seperti yang dijelaskan tadi keyakinan kelas itu adalah antara engkau dan dia, berarti yang membuat itu adalah kesepakatan. Sementara peraturan itu sendiri adalah yang membuat adalah orang yang punya wewenang, misalnya sekolah atau walas. Jadi tidak disepakati terlebih dahulu. Sementara keyakinan itu disepakati terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi menurut saya Iya, tidak sama, Ibu. Oke, terima kasih jawabannya Bu Rosi. Mari kita lihat selanjutnya. Apakah jawabannya? Ya, di slide berikutnya ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ternyata jawabannya adalah benar yang dikatakan oleh Bu Rosi, yaitu salah. Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Karena di sini ya ini adalah jawabannya adalah salah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu
keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Kira-kira betul apa salah ya Bapak Ibu ya? Silakan Bapak Ibu jika mau merespon. Apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal? Kira-kira betul apa salah? Ya silakan Bu Neng. Bet- baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, betul Ibu. Karena kita membuat keyakinan itu tidak untuk satu dua orang, tetapi untuk secara kita bersama, yang tujuannya juga untuk kita bersama. Jadi kan kondisi kita berbeda-beda. Jadi dengan memperhatikan prinsip universal, kebajikan universal ini rasanya sudah terkondisikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Neng atas jawabannya. Sebenarnya benar adalah jawabannya adalah betul. Jadi benar jawaban dari Bu Neng tadi, yaitu keyakinan kelas berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, karena akan berlaku bagi semua yang membuat keyakinan. Silakan kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ya betul. Kita lanjut. Selanjutnya adalah apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Jadi kita lihat yang pertama yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira apa nilai kebajikannya di sana ya Bapak Ibu ya? Yang seperti yang kita ketahui dalam membuat keyakinan kelas itu suatu keyakinan ada nilai-nilai yang perlu kita pahami. Kira-kira untuk apa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Silahkan Bapak Ibu, untuk apa kira-kira? Nah, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bu Neng, kira-kira untuk apa kita menggunakan helm saat mengendarai motor ya Bu Neng ya? Ya, untuk keselamatan Ibu. Iya, benar sekali untuk keselamatan. Terima kasih atas jawabannya Bu Neng. Tentunya jika kita tidak menggunakan helm saat berkendara, tentunya jika terjadi sesuatu itu sangat berisiko sekali. Jadi nilai kebajikannya di sini adalah untuk keselamatan. Ya, silakan untuk pertanyaan kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang terkandung dalam jika kita membuang sampah pada tempatnya ini? Apa kira-kira yang akan terjadi gitu atau dampaknya? Silakan yang mau resign. Ya, di sini di kolom chat saya sudah melihat kalau Bapak Ibu ada yang menjawab, itu Ibu Rosi menjawab yaitu membuang sampah pada tempatnya adalah mengandung nilai kebersihan. Ya, benar sekali Bu Rosi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, kita lanjut lagi pertanyaan ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Jadi apa kira-kira nilai kebajikan yang ada di sini adalah oh iya di sini Bu Mel ya silakan Bu Melti, kira-kira nilai apa yang terkandung di pertanyaan yang nomor 3 ini? Belum buka Bu Melti mix-nya. Iya, bisa juga menggunakan iya.
Iya benar. Terima kasih jawabannya Mumelty. Di sini kita dilarang menggunakan kata-kata kasar, itu berkaitan dengan sopan santun. Kemudian kita harus selalu bersikap positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Oke, Bapak Ibu, saya rasa pemahaman Bapak Ibu tentang hal ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu langkah kita yang ketiga, yaitu mengurutkan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini. Kita di sini hanya untuk memperdalam lagi ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami hal ini. Ya silakan di slide, kita lihat di slide berikutnya, yaitu urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ya, slide selanjutnya. Iya, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas. Di sini ada 6 langkah-langkah yang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira mana yang pertama yang akan kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas ini? Apakah kita pertama di sana yaitu ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita mengurutkan langkah-langkah mana yang lebih tepat untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang bisa menjawabnya. Langkah mana yang pertama dulu yang bisa kita lakukan untuk membuat satu keyakinan kelas? Oh iya, di sini saya lihat Ibu Adrianingsi sudah memberi jawaban di kolom chat, mungkin beliau terkendala jaringan, yaitu pertamanya berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ya benar sekali Bu Adrianingsi, kita tentunya harus dulu berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan apa yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ya, selanjutnya, oh ya, di sini Bu Rosi juga sudah menjawab, yaitu selanjutnya yang keduanya adalah mengubah, ini sudah. Ya, yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, di sini saya juga sudah melihat di kolom chat jawaban oleh Bapak Ibu, dan sudah ada banyak yang benar untuk mengurutkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini. Baiklah Bapak Ibu, semoga dengan kita mereview, kita mengurutkan, mengingat-ingat kembali langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini, kita semakin paham dan memahami lebih mendalam bagaimana membuat keyakinan kelas seperti tujuan pada lokakarya kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, kita refleksi dulu yang nanti saya mengirimkan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi nanti. Kira-kira di sana nanti ada 2 pertanyaan, yaitu hal yang apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini dan bagaimana perasaan Bapak Ibu belajar saat ini. Silakan Bapak Ibu isi di link yang sudah saya bagikan. Ya baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu dan alhamdulillah lokakarya kita kali ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersemangat sekali pada kegiatan kita kali ini. Baiklah, saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Bisa menunggu